Salam peternak milenial. Saya memperkenalkan diri. Saya peternak bebek Tasikan. Nama saya Barham dari Desa Langensari, Dusun Sidamuya, R1 R9. Saya biasa memelihara bebek Tasikan. Yang saya pelajari dari DOC sampai masa siap bertelur. Dan untuk itu saya memberi pelajaran dan memberi saran kepada teman-teman. Dari sisi bebek Tasikan ada kelebihan, di sisi lainnya seperti dari bobot tubuh, postur, dan juga bobot beratnya juga beda dari seperti bebek-bebek yang lain. Misalnya Mojokerto dan yang lain-lain. Tasikan punya keunggulan dan punya daya jual, daya saing, dan juga untung berlebih, seperti itu. Harian saya sebagai pelatih juga, pelatih tenis meja, dan di sampingnya juga saya sebagai peternak bebek milenial. Bebek milenial itu ada yang di kandang dan juga ada yang di sawah, seperti itu. Saya menaungi di Langensari itu dari Kota Banjar itu PTM Bina Karya. PTM Bina Karya, iya. Saya ditunjuk jadi pelatih di Kota Banjar. Ada 15 orang yang anak didik. Ya alhamdulillah ada yang berprestasi sampai tingkat nasional. Contohnya dari anak didik saya dan juga anak saya, sampai anak saya juga sampai melampaui tingkat nasional di Peparnas tahun 2021. Meraih medali emas 2, perak 2. Ini emas, ini perak. Ini maskot dari Papua. Maskot dari Papua. Berarti di samping Bapak melatih atlet-atlet sebagai tenis meja ya? Iya, sebagai tenis meja. Punya perusahaan atau kesibukan peternak Bebek. bebek atau entok? Bebek, entok juga ada yang seperti itulah. Bebek, entok juga ada, komplit di rumah juga, seperti itu. Nah, Ya. untuk perawatannya sulit nggak sih Pak? Perawatan itu ya diminimalkan, itu kan kita mau ngambil jalan yang mana juga ada. Di situ kan kalau kita mengambil sistem di kurung, ya di situ juga ada sekitar penghabisan Rp500 per hari makannya bebek itu. Rp500 dihitungnya, kalkulasinya itu seperti itu ya. Kalkulasinya Rp500, kalau kita DOC-nya sekitar 8.000, nanti kalau sekitar 20 hari kan 10.000. Otomatis kalau untuk milenial, kalau diangon ke sawah itu modalnya itu Rp18.000. Nah nanti kalau sekitar dalam waktu 4 bulan itu bisa dijual sampai 80.000 per ekor ya. Yang Bapak gunakan sistemnya umbar atau pelihara kandang? Ada yang diumbar, ada yang di kandang. Kalau diumbar untuk keteluran, kalau untuk pembesaran, namanya itu untuk pemeliharaan dan penggemukan, itu biasanya di sawah sistem makan itu nyari di sawah itu, diumbar. Iya. Tapi dipantau juga Pak? Iya, dipantau, iya. Dipantau, ada yang karyawannya ada. Iya. Untuk keuntungan, untung di umbar atau di kandang? Kalau diumbar itu yang biasanya dikasih makan Rp500 per ekor. Kalau Rp1.000 ekor dikali Rp500 minimal itu ada lebihnya Rp500.000 satu hari gitu. Ya.
ya, 1 hari. Per berapa ekor Pak? Per 1.000. Per 1.000 ekor. Ya, gitu. Jadi untuk menguntungkan ya? Ya, alhamdulillah menguntungkan. Kalkulasi lah per hari sekitar segitu. Kali 4 bulan. Lamanya itu sekitar 4 bulan. Teman-teman di Tasik, di daerah Jawa Tengah, di sini sekitaran banyak yang biasanya Pangandaran yang sering menggunakan bebek hasil ini apa penetasan dan peternakan saya gitu, pemeliharaan saya. Biasanya untuk Pangandaran kan banyak protein modelnya dari kepala ikan, kepala kodok, kepala limbah-limbah di situ. Sisa bisa dibikin umpan gitu di sana. Jadi lebih banyak ke Pangandaran. Ya. Untuk panen Pak? Untuk panennya ya sekitar berapa waktunya? Berapa bulan? Panen yang diumbar apa panen yang bertelur? Yang dua-duanya. Kalau yang dipanen, yang diumbar di sawah ya itu sekitar 4 bulan. 4 bulan. Di kandang 1 bulan, di sawah 3 bulan. Itu. Kalau yang di kandang biasanya itu mah rutin ya. Udah kalau saya masukkan udah siap bertelur. Nanti kalau di kandang itu siap bertelur, langsung dikasih makan bagus, itu langsung bertelur sampai dia rontok bulu dia gitu. Seperti itu. Ada tips nggak buat teman-teman milenial Pak, anak-anak muda? Ya, kalau anak-anak milenial seperti saya sarankan, daripada nganggur, daripada kita main HP, cobalah kita untuk berkarya, untuk mendapatkan hasil dan menimba ilmu. Gitu. Menimba ilmu. Nanti kalau kita udah tua, udah seperti saya ini, kita udah tinggal menikmati. Jadi udah punya ilmunya, udah punya hasilnya, ya minimal kita untuk sarana dan prasarana pasti udah mempersiapkan gitu. Nah untuk Bapak kan sebagai pelatih dari atlet-atlet yang Bapak naungi ya, itu paling jauh kemana Pak? Pertandingan. Ya. Ya mininya di Bandung gitu. Bandung. Ya. Jawa Barat. Ya, Bandung Jawa Barat. Mungkin keluar Indramayu, pernah ke Indramayu dari anak yang kedua itu ikut Porsadin ya sampai ke Indramayu, kalah di perempat final waktu itu untuk anaknya yang kedua itu. Yang di pesantren itu mah ya. Oke, mungkin barangkali ada dari teman-teman yang mau ikut belajar di sini, bisa menerima nggak Bapak? Kalau menerima siap. Kalau untuk menimba ilmu dan saran dan semua yang saya miliki, dan saya udah lanjut usia, saya udah 55 tahun, ya saya juga ada ilmu untuk ada bukunya juga, ada buku pelatihan, sarana dan strategi, semua itu akan saya berikan untuk siapa yang membutuhkan. Nah, untuk di atlet sendiri Pak, selama Bapak melatih, kesan-kesannya gimana? Kalau untuk pelatihan anak-anak yang seperti sekarang itu biasanya untuk skill sama fisik, yang itu yang kendala untuk masa depan atlet-atlet kita itu, kendalanya di situ. Satu, fisiknya, anak-anak zaman sekarang itu fisiknya yang selalu kalah. Kalau tenaga skill akan muncul kalau fisiknya bagus. Di situ yang utama fisik. Kalau fisik mendukung, dia punya skill, insya Allah akan maju sampai tujuan. Itu. Nah ini kan Bapak bertolak belakang ya, dengan background Bapak kan sebagai pelatih dan punya usaha di peternakan. Bagaimana cara membagi waktunya Pak? Kalau membagi waktu kan, saya kalau untuk bebek kan dari pagi sampai itu. Kalau anak-anak latihan itu dari sekitar jam 1 sampai jam 5 itu, sampai jam 5. Nah, di situ kan di sela-sela itu anak-anak ada yang privatnya sampai malam sampai jam 9 itu. Jadi dibagi waktunya juga. Kalau pagi itu kita mengurus peternakan untuk mempersiapkan pakan-pakan untuk sore. Nah, yang lainnya untuk melatih. Di situ juga ada teknik melatih seperti
yang udah bisa melatih yang belum bisa, yang pinter itu akan dibagi skill sama saya utamanya. Kalau yang masih pemula itu masih kadet, masih itu dikasih strategi aja dulu seperti itu. Nah, terakhir Pak, untuk harapan dari Bapak sendiri bagi para peternak milenial khususnya dan umumnya, khususnya bagi anak-anak muda, umumnya bagi para peternak milenial nih Pak, yang lagi mungkin merintis, kiat-kiat suksesnya Pak. Iya. Untuk anak-anak yang masih punya rencana, disarankan itu menguasai ilmunya dulu, dan kita mencari ilmu, menanyakan dulu cara dan strateginya seperti apa. Dan dia juga sepertinya yang awam yang masih mau berencana ingin beternak, biasanya itu belum tahu dari teknik-teknik sekarang musim apa dan penyakitnya apa. Di situ yang paling rawan adalah dari penyakitnya. Ada penyakit kan gumboro, influenza, apa penyakit itu kita harus tahu cara pengobatannya, cara vaksinnya juga. Nanti di situ akan saya kasih saran-saran seperti itu. Dan ada obat-obat tertentu untuk mengantisipasi seandainya ada gejala penyakit. Kita kalau beternak itu kalau disusahkan untuk rugi itu dari kematian, dari pertumbuhan penyakit yang merajalela dan tular menular gitu. Biasanya seperti itu. Tapi alhamdulillah saya bukan pamer, bukan apa. Saya alhamdulillah di peternakan bebek, teman-teman seperjuangan seprofesi dan menerima gitu saya sebagai peternak milenial yang sukses gitu, seperti itu. Jadi barang ada yang mau belajar terbuka ya Pak? Ya terbuka, siap. Berarti datangnya harus kemana Pak? Alamatnya? Alamatnya ke Langgensari. Langgensari. Iya, Langgensari, atas nama Bapak Barham. Bapak Barham. Peternak bebek Tasik. Oke. Peternak bebek Tasik ya. Oke, mungkin terima kasih Pak. Ya. Sebelumnya sudah mau kita ulik nih usaha sampingan Bapak sebagai pelatih dari atlet nasional nih Pak. Iya. Dan saran-sarannya bagi kami para anak muda nih Pak. Terima kasih dan sampai jumpa. Semoga sukses Pak. Amin.